Halo, perkenalkan nama saya Badewantoro. Di sini seperti dengan judul, di sini saya akan menyelesaikan soal dari berbagai materi kalkulus yang telah diajarkan kepada saya selama semester 2 ini di jurusan matematika di Universitas Sumatera Utara. Ini merupakan materi-materi yang akan saya sampaikan. Teman-teman bisa melihat deskripsi ataupun komen yang telah saya buat untuk timestamp ataupun pemisahan-pemisahan. Misalnya kalau teman-teman ingin hanya tahu di materi mana saja yang teman butuhkan. Kita masuk ke integral parsial ataupun integration by partial fraction. Integral parsial itu sekedar mengingatkan, dia bentuknya seperti ini. Dia awalnya itu dari turunan terlebih dahulu, lalu kita buat dia menjadi integral seperti ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat video saya di sebelumnya tentang pembahasan turunan parsial. Kita masuk ke contoh soalnya saja. Nah, di contoh soalnya ini misalnya ada integral x cos x dx. Nah, dia itu u di sini merupakan x. Ini u, saya pisahkan saja supaya teman-teman bisa tahu. dv-nya ini merupakan ini, yang kedua, cos x dx ya, ikut dx-nya. Menjadi dv. Nah, dv di sini, dv itu dia kan sebuah turunan. Berarti kalau kita membuatnya menjadi v, maka kita harus mengintegralkan. Artinya, cos x di sini, cos x dx ini kita ubah menjadi sebuah, kita integralkan menjadi sin x. Lalu di sini juga diminta menjadi sin x. Seperti ini, v. Lalu di sini u tetap, u di sini berarti tetap, maka x dikali sin x. U di sini diturunkan, maka x ketika diturunkan menjadi 1. Sehingga hasil seperti ini. Jangan lupa kalau integralnya itu hanya di sebelah kanannya saja. Sehingga kita kalikan saja 1 dikali sin x itu sama dengan sin x, sehingga kita integralkan cukup yang sin x saja. Maka hasilnya menjadi minus cos x. Artinya minus dikali minus menjadi positif, sehingga dapat x sin x ditambah cos x tambah c. Jangan lupa kalau kita menggunakan integral tertentu, maka kita tambahkan c ataupun konstanta. Lalu kita masuk ke integral trigonometrik. Nah, di integral trigonometri itu tentu saja kita menggunakan trigonometri. Nah, di integral trigonometri contoh soalnya seperti ini misalnya. Nah, di sini mungkin sangat lumayan bingung karena kita menggunakan sebuah trigonometri dari perkalian. Sebenarnya ini mudah kita kerjakan kalau kita mengingat sebuah persamaan ataupun identitas dari trigonometri itu sendiri. Sehingga di sini kita pisahkan minus 3 dikali 2 sin x 4x cos x yang kita dalam kurungkan ini kita pisahkan. Kalau kenapanya, ini kenapa? Kalau teman-teman ingat dari identitas dari maaf saya tulis saja sini. Mungkin di sini. Nah, kalau teman-teman ingat dari identitas suatu trigonometri, maka teman-teman harusnya ingat dengan ini. Nah, di sini ada 2. Ya kan? Maka kita buat saja 6 dikali 6 itu sama dengan 3 dikali 2. Atau teman-teman bisa saja langsung membuatnya ini menjadi minus 6 di ke belakang. Lalu di sini nanti kita bagi 2. Ini bagi 2. Tapi itu hal yang repot menurut saya, sehingga kalau teman-teman sudah tahu sifatnya ini, bisa saja kita langsung buatnya seperti ini. Lalu penyelesaiannya mudah, kita buat di sini katanya alfa sama betanya ditambah, sehingga 4x ditambah 2x di sini, lalu alfa sama betanya dikurangkan, sehingga seperti ini. Nah, jangan lupa dx-nya, tetap
baru kita pisahkan, karena dia sudah diintegralkan, maka jangan lupa untuk mentambah C-kannya. Oh, ternyata dia belum ya? Oh iya, dia belum. Maaf maaf, berarti di sini tidak ada ya? Di sini tidak ada tambah C-nya. Nah, di sini baru dia ada tambah C-nya, karena dia sudah diintegral. Ini maaf, lalu, integralnya itu simpel, ini menjadi kita masukkan satu-satu ke dalam, ya kan? Kita masukkan seperti sifatnya. Nah, sehingga sin 6x menjadi minus 1/6 cos X. Pertama sin X-nya dulu kita turunkan, baru 6-nya kita buat jadi pembagiannya. Ini juga sama, sin X-nya dulu kita turunkan, baru 2-nya jadi pembagian. Segitu simpelnya sih. Lalu kita kali minus 3, lalu kita sederhanakan saja. Maka hasilnya itu seperti ini. Lalu kita masuk ke integral tak tentu. Nah, di integral tak tentu ini kita sebenarnya lebih simpelnya lagi daripada soal-soal sebelumnya, tapi kita hanya mengikuti materi yang telah dikasih ke saya. Kita masukkan saja sesuai dengan sifat integral, kita integralkan satu-satu. Kalau dia ditambah dan dikurang, kita bisa sesuai sifatnya, kita bisa mengintegralkan satu-satu. Sehingga integral 4x kuadrat dx ditambah integral 2x dx dikurang integral 1 dx, itu kita buat 4x kuadrat ini menjadi 4x 2 ditambah 1 plus 2 ditambah 1. Sehingga hasilnya 4x pangkat 3 per 3. Yang 2x juga begitu. Yang x kalau dia konstanta kita naikkan, kita integralkan maksud saya, maka dia menjadi x. Kalau bidangnya di x, kalau bidangnya di y, dia menjadi y. Di sini bidangnya di x, maka dia menjadi x. Lalu kita sederhanakan saja, yaitu cuman ini kita sederhanakan menjadi 1. Simpelnya seperti itu. Kita lanjut ke Dirac Taylor dan Maclaurin. Dirac Taylor dan Maclaurin ini dia kalau kita ingat-ingat kembali, dia bentuknya seperti ini. Dirac Maclaurin itu sama Dirac Taylor bedanya cuma di pusatnya saja. Selebihnya sama, pengerjaannya juga sama. Kita masuk ke soalnya, misalnya fungsinya kita dapat ln x. Nah, pertama kita buat ln x-nya ini itu x-nya sama dengan 1. Karena pusatnya kita buat 1. X sama dengan B sama dengan 1, berarti X sama dengan 1. Ya kan? Nah, X sama dengan 1, kita buat turunan, ini belum ada turunannya, masih fungsi aslinya, dapat sama dengan 0. Ketika turunan pertama, dapat sama dengan 1. Ini substitusikan jadi 1, berarti 1 per 1. Ini juga substitusikan, ini turunan keduanya, turunan ketiganya. Kok teman-teman sampai mau turunan keempat atau turunan kelimanya, silakan. Di sini saya buat sepemahaman saja supaya teman-teman bisa paham. Jadinya kita buat kalau dia yang pertama, kalau teman-teman ini ingat, yang ini, kan? Nah, berarti dia ini yang ini. Saya garis saja supaya. Nah, berarti ini yang fx, ketika f1. Nah, lalu di sini juga teman-teman bisa lihat lagi yang ataupun sudah melihat catatannya, hasilnya itu seperti ini. Ketika kita ini turunan pertamanya, jadi dia jadi seperti ini. Turunan keduanya, turunan ketiganya, ini turunan keempatnya. Pangkatnya juga ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, faktorial 1, faktorial 2, faktorial 3, faktorial 4, lalu kita sederhanakan. Nah, di sederhananya ini sebenarnya simpel. Misalnya kalau 0 tetap jadi hilang aja, nggak apa-apa. 1 per 1, 1. Maksud saya 1 faktorial 1 itu 1. Lalu ini faktorial 2 itu 2. 2 faktorial maksud saya jadi 2. Lalu 2
2/3 faktorial. Itu jadi 1/3. Karena 2 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dikali 2 dikali 1. Sehingga 2-nya mati, sisa 3 kali 1, maka 3. 4 juga begitu, teman-teman bisa sederhanakan ini. Maka hasilnya di sini. Ini maka dia nanti tambah, kurang, kan ini, kurang, tambah, terus. Itu kalau dia dari Taylor-nya. Nah, kalau di Dirac mau Maclaurin, itu B-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau dia tetap fungsinya sama, tetapi kita buat Dirac-nya itu, B-nya pusatnya itu sama dengan 0, maksud saya sama dengan 0, maaf, sama dengan 0. Nah, ketika X itu sama dengan 0, di F0, maka dia itu tak terhingga. Di sini saja kita sudah tahu kalau ini tidak Maclaurin-nya tidak terdefinisi. Tapi kalau kita coba sekali lagi, maka dapat 1/0 nih. Lebih tidak terdefinisi lagi. Kalau teman-teman tidak paham L dan X itu, nah di sini sudah tidak terdefinisi. Teman-teman bisa uji, ini tidak harus keduanya, satu saja sebenarnya sudah cukup untuk membuat dia tidak terdefinisi. Lanjut ke limit dan kekontinuan. Nah, di sini ke limit pertama. Di limit itu dia penjelasannya ataupun penyelesaiannya lebih tepatnya, penyelesaiannya itu biasanya kalau tidak disubstitusi, di faktorial, ataupun setahu saya itu saja. Di mana di sini kalau kita coba dia disubstitusi, maka hasilnya 0/0. Maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya itu kita menggunakan faktorial. Oh, satu lagi, kalau dia itu tidak bisa disubstitusi, tidak bisa difaktorial, maka dia dikali sesamanya. Misalnya itu kalau dia di akar gitu. Nah, ini dia itu kita coba dengan faktorial. Memfaktorkannya. Memfaktorkannya itu dari bilangan dari polinomial kuadratik ini. Ini kan kuadratnya. Berarti kita bisa pisahkan menjadi X kurang 2, X kurang 3 per X kurang 3. Maka ini seharusnya, ini karena saya penyederhanaannya saja, Ini seharusnya di sini ada juga tetap limitnya. Kalau teman-teman ingin, saya mohon maaf, sini ada karena sini saya membuatnya ini penyederhanaannya saja. Nah, maka di sini itu ini mati, kita bisa cancel, kita bisa hapus, sehingga dia dapat X kurang 2, sehingga lalu kita substitusi. Kalau ada mungkin pertanyaan, ini kan kalau kita substitusi di sini kan dia jadinya 0/0. Nah, inilah kegunaan dari faktorial ini sendiri. Maksud saya kegunaan faktorisasi itu sendiri. Nah, di limit, karena limit itu katanya menuju 3, artinya bukan 3. Artinya dia mendekati 3 sehingga kita bisa cancel menjadi 1. Menjadi 1/1. Teman-teman mungkin harus kembali lagi, kalau memang teman-teman bertanya seperti itu, mungkin teman-teman masih belum tahu dengan konsep limit itu sendiri. Nah, maka 3 dikurang 2 itu sama dengan 1. Lanjut ke kekontinuan. Maaf, saya hapus dulu sebentar. Supaya teman-teman bisa mencatat ataupun melihat. Karena kekontinuan ini lanjutan dari limit itu sendiri. Nah, misalnya di soal kekontinuan ini itu ada 2. 1, 2. Sebenarnya bukan 2, maksudnya fungsinya ada 2. Pertama, ketika X tambah 1, ketika X kurang dari 2, maka fungsinya X tambah 1. Ketika X-nya lebih dari atau sama dengan 2, maka fungsinya X kuadrat dikurang 1. Nah, biasanya kalau kita kasih tunjuk seperti ini, soalnya seperti ini saja. Nah, kita sudah tahu bahwa X-nya itu kita ambil sama dengan 2. Berarti masalahnya itu di 2, karena dia di sini katanya di 2. Berarti masalahnya itu ada di 2.
Nah, dengan itu kita ambil ada 3 syarat dari kekontinuan. Pertama, FA, misalnya A-nya di sini, A atau X-nya di sini itu sama dengan 2. Nah, FA-nya ini ada, limitnya ada, lalu FA sama limitnya ini sama dengan atau ada. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa disebut dengan tidak bisa disebut dengan kontinu. Nah, yang pertama, kita coba kalau dia FA, hanya di sini kan 2, itu fx bisa. Ketika F ketika A-nya 2, X-nya 2 atau X-nya 2, dia berarti memakai fungsi yang ini. Fungsi yang ini digunakan. Karena dia sama dengan 2, ada sama dengan ataupun lebih dari. Maka fungsi yang digunakan kita substitusikan aja langsung, maka hasilnya 3. Benar, syarat pertama benar. Masuk ke syarat kedua, limitnya harus ada. Nah, kalau membahas limit harus ada itu berarti limit kiri dan juga limit kanannya itu ada ataupun sama dengan. Nah, limit kiri dari 2 artinya kurang dari 2. Nah, kurang dari 2 yang mana fungsi yang dipakai X tambah 1. Kita substitusi maka hasilnya 3. Teman-teman bisa lihat yang ini benar. Ini dia kalau dia minus artinya dari kiri. Dari kanan pangkat plus. Fungsinya dipakai X kuadrat kurang 1. Karena dia lebih dari 2. Maka kita pakai fungsi X kuadrat kurang 1-nya, kita substitusi, hasilnya 3, benar. Nah, artinya karena limit kiri dan limit kanannya sama, maka limit X menuju 2 di fx sama dengan 3. Karena dari kiri dan kanan dia sama-sama 3, maka kalau kita apit dia menjadi 3 kalau limit aslinya, limit X mendekati 2-nya. Nah, kalau sudah syarat kedua ini terpenuhi, kita masuk ke syarat ketiga. Yang dimana syarat ketiga, FA dan juga limit X menuju 2 fx-nya itu harus sama. Karena ditengok di sini, sama 3, maka ini juga sama-sama 3. Artinya apa? Artinya fx-nya kontinu. Saya ulangi lagi, kalau salah satu syarat dari sini tidak terpenuhi, maka dia tidak kontinu. Langsung ke Lagrange multiplier. Lagrange multiplier itu dia dikaitkan dengan maksimum dan minimum. Itu biasanya dikaitkan dengan maksimum dan minimum karena dia turunan dan juga mencari slope ataupun gradient. Misalnya di sini fungsinya itu y kuadrat dikurang 4x kuadrat dengan fungsi kendala ataupun kendalanya atau bahasa Inggrisnya constraint, yaitu x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 4. Pertama kita turunkan parsial di x terlebih dahulu. Ya, kita turunkan parsial di x terlebih dahulu. Di bidang x maka dia itu 2 dikali ini. Pertama dia itu di fx-nya karena fx-nya ini ya, fungsi f-nya ini fungsi g-nya. Fungsi g itu fungsi constraint, fungsi f itu fungsi utamanya. Nah, fungsi utamanya ini x-nya ini kan ini. 4 dikali 2 dikali 4, 8, tetap minus, maka x-nya 2 dikurang 1, x, maka disisa x. Ini dia untuk yang fx-nya. Untuk yang lambda gx-nya, kita ambil dari sini. Turunkan x kuadrat ini menjadi 2x dikali lambda. Lalu kita sederhanakan, kita pindahkan ke kanan, menjadi ditambah. Sehingga apa? Sehingga kita dapat bahwa x-nya sama dengan 0, lambda sama dengan minus 1. Maaf, kita pindahkan lagi. Oke, menjadi di sini kita
sama pengerjaannya, turunan parsial dari FY-nya 2 dikali kita turunkan menjadi 2Y. Ini dianggap mati karena dia konstanta. Lalu di sini ada lambda 4Y. Dari mana? Tentu saja dari Y-nya ini, yaitu fungsi kendalanya. X kuadrat itu kan konstanta, karena dia tidak mengandung Y, maka dia konstantanya. Maka 2Y kuadrat ini kita kalikan Y-nya ke depan, kita turunkan saja menjadi 4Y. Kurang 2 dikurang 1 menjadi 1, jadi Y1, pangkat 1. Maka Y saja kita tulis, tidak usah buat pangkat satunya. Nah, di sini kita juga pindahkan 2Y-nya ke kanan, sehingga dapat seperti ini. Maka kita pisahkan, ini maaf, ini dia 2Y, 4 lambda Y harusnya. Lalu kita bisa pisah. Seperti ini. Sehingga dapat lambdanya setengah, dan juga Y-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi kendalanya, ataupun GX. Nah, di GX ini kan dia dikatakan bahwa X kuadrat ditambah 2Y kuadrat itu sama dengan 4. Nah, kita masukkan kalau dia X-nya sama dengan 0. Sehingga dapat Y-nya itu kurang lebih akar 2. Nah, lalu kita masuk, ini kan sudah dapat kita X-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita substitusikan saja. Nah, lalu kita buat lambdanya sama dengan minus 4. Nah, masalahnya, kalau biasanya suatu langkang multiplier itu contohnya, itu permasalahannya biasanya lambdanya itu sama. Tetapi di kasus ini lambdanya berbeda. Nah, sehingga kita tidak bisa menggunakan lambda tersebut sebagai mencari hasil maksimum dan juga minimum. Sehingga kita hanya menggunakan X sama Y-nya saja. Kebetulan X sama Y-nya ini sudah dapat nilai eksaknya, yaitu sama dengan 0. Sehingga kita menggunakan X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Langsung kita masukkan ke nilai fungsi kendalanya. Sehingga di fungsi kendalanya itu kita dapat nilainya kira-kira seperti ini. Maaf, seperti ini. Nah, artinya inilah yang kita masukkan ke fungsi utama kita, yaitu fungsi utama kita, maaf saya hapus dulu. Ini, fungsi utama kita 2y, xy itu sama dengan y kuadrat kurang 4x kuadrat. Ini fungsi utama kita. Kita masukkan. Nah, lalu kita cobalah satu-satu. Misalnya, tadi kan dapat tambah kurang dari akar 2 itu. Nah, kita buatlah berarti X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 0, maksud saya X-nya 0, Y-nya akar 2. Dapat 2. Kalau dia yang minus, X-nya 0, Y-nya minus akar 2, dapat tetap 2. Karena dia dikuadratkan, dia tetap sama hasil. Karena dia dikuadratkan, jadi tetap sama hasil. Seperti itu. Lalu di X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 0. Dapat minus 16. Kalau dia X minus 2, karena dia tadi kan tambah kurang 2. X-nya minus 2 sama Y-nya sama dengan 0, maka dapat minus 6. Apa yang kita dapat di sini? Yang kita dapat di sini, ini maksimalnya, ini minimal. Maka dapat nilainya maksimal dan minimalnya seperti tujuan utama kita tadi. Lanjut ke maksimum dan juga minimum. Di maksimum juga minimum ini sebenarnya sama seperti proses Langhang tadi, mencari Langhang. Tapi di sini kita yang metode lebih simpelnya saja. Di sini mencari maksimum dan minimum, tapi kita mengetahui sebuah titiknya.
Misalnya di sini pada minus 3,1. Artinya di X-nya minus 3 dan juga di minus 1. Nah, di fungsi fx ini, itu kita ketahui X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat. Nah, pertama, cara mencari maksimum dan minimumnya ini, kita yang pertama itu dari ujung selangnya. Ujung selangnya ini ujung selang. Minus 3 sama 1. Lalu, dari titik stasionernya. Dari titik stasionernya. Nah, di titik stasionernya ini, kita dapat bahwa X sama dengan 0 dan X sama dengan minus 2. Titik stasionernya ini, dia itu gradiennya ataupun turunan pertama dari fungsi ini. Bisa teman-teman lihat titik stasioner itu turunan pertamanya. Kita buat sama dengan 0. Sehingga dapat bahwa X-nya sama dengan 0, ini X sama dengan 0, ini X sama dengan minus 2. Titik singular ini dia titik patahan. Dia titik patahan. Tetapi di fungsi ini, dia tidak ada titik patahannya karena titik stasionernya sudah ada. Biasanya kalau dia tidak ada titik stasionernya, berarti ada titik patahannya. Ataupun bisa saja keduanya ada, tapi biasanya kalau ada titik stasionernya, maka titik singularnya itu tidak ada. Nah, seperti ini. Seperti ini grafiknya. Di grafiknya ini kita buat minus 3, ini minus 3, minus 3, ini 1, ya kan? Nah, teman-teman bisa lihat, pertama, maksimum dan minimumnya itu di 1 sama minus 3. Ini minus 3, maaf, ini minus 3. Nah, di sini, itu bisa jadi dia itu titik maksimum dan minimumnya itu terletak di sini. Nah, bisa jadi juga dia itu berada di sini. Ini apa? Ini itu titik stasioner. Teman-teman bisa lihat X sama dengan 0, X sama dengan minus 2. X sama dengan 0, X sama dengan minus 2. Ini. Sedangkan titik singularnya itu tidak. Nah, titik patahan itu biasanya seperti ini. Gini, terus dia atau ke bawah ke ini. Nah, sini kan ada terletak suatu jangkauan yang tidak terdefinisi. Nah, seperti itu kira-kira titik patahan. Karena di sini tidak ada, semua baik-baik saja, jadi tidak ada titik patahan. Teman-teman bisa mencari nilai maksimum jaga minimumnya dengan memasukkan satu-satu nilai X-nya nih. Kita masukkan nilai X-nya, kita masukkan nilai X yang 0 juga ini. Sehingga kita dapat nanti maksimum dan minimumnya. Nah, di sini teman-teman, karena kita sudah punya tabelnya, sehingga kita bisa melihat kalau nilai minimumnya itu di minus 3 sama di 0. Karena itu yang paling rendah. Sedangkan nilai maksimumnya di minus 2 dan juga di 1. Jadi sama dengan dia. Kira-kira seperti itu. Fungsi dengan 3 variabel. Nah, fungsi dengan 3 variabel ini dia itu dikaitkan dengan X, Y, Z. Misalnya di sini fungsi X, Y, Z. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, jika kita tahu bahwa di fungsi XY sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat itu lingkaran, maka di fungsi X, Y, Z itu X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat adalah bola ataupun sphere dalam bahasa Inggris. Misalkan F, X, Y, Z sama dengan K. Nah, sehingga bentuknya itu seperti ini, sama dengan K. Karena permukaan bola tidak mungkin negatif, maka K-nya lebih dari 0, tentu saja. Karena permukaan bola, suatu benda tidak mungkin luasnya ataupun permukaannya itu negatif. Nah, artinya jari-jarinya adalah akar K. Sehingga dapat ditulis bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Kenapa? Karena di bola X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan
R kuadrat. Nah, di bola ini sendiri itu juga sama. Di bola sendiri itu sama. Di mana di bola sendiri itu kita tetap menggunakan K karena K-nya ini kan tidak boleh negatif. Nah, satu-satunya cara membuat K-nya ini tidak boleh negatif yaitu mengakar K-nya. Membuat K-nya itu berada di dalam akar. Nah, kebetulan K-nya di dalam akar, artinya apa? K-nya ini sama dengan R. Jadi akar K itu sama dengan R. Jadi jari-jarinya tidak mungkin minus, sehingga R kuadrat itu, maka R-nya ini itu merupakan jari-jari. Ambil saja contoh di sini. Misalkan sama dengan 9. Berarti jari-jarinya di titik 3. Karena 3 pangkat 2. Misalnya di 4. Sama dengan 4. K-nya 4. Berarti jari-jarinya 2. Ini 3. Ini jari-jarinya 2. Maaf, ada satu lagi di sini. Ini jari-jarinya 1. 1 kuadrat tetap 1. Sehingga bisa teman-teman lihat, ini bolanya di sini yang pertama, ini bolanya di sini yang kedua, jari-jarinya 2, ini bolanya sini jari-jarinya 3. Nah, maka jelas bahwa itu merupakan sebuah bola dengan jari-jari akar 4 sama dengan 2. Kalau dia itu jari-jarinya 4, seperti saya bilang ini. Kita masuk ke triple integral. Nah, di triple integral ini sebenarnya lanjutan dari double integral atau integral yang sebelumnya kita bahas, tetapi di triple integral ini kita membahas sekaligus double ataupun satu integralnya, sehingga kita membutuhkan pemahaman tentang integral yang biasanya terlebih dahulu. Nah, kita di sini melengkapkan double integral karena bisa dijelaskan double integral ini ke triple integral. Tidak jauh beda, singkatnya seperti itu. Nah, misalnya ada suatu soal, cari volume V dari kubus yang di samping dibatasi oleh Z sama dengan 5. Artinya Fxy-nya itu sama dengan 5. Tinggi si Z di bidang Z, tinggi benda di bidang Z itu sama dengan 5. Berarti ini 5. Ini 5. Dan di bawah oleh persegi E, yaitu XY, di mana X itu lebih besar daripada 0 dan juga lebih kecil daripada 5. Sama atau sama dengan. Y-nya juga sama. Artinya ini katanya 5, di bidang Y, di bidang Z juga 5. Sehingga jelas ini berbentuk kubus. Ya kan? Nah, sama dengan hal yang mencari luas suatu kubus, mencari volume suatu kubus, maaf, sisi kali sisi kali sisi. Di integral juga menerapkan sifat itu, menerapkan sistem ini. Tunggu saya pindahkan terlebih dahulu. Nah, sama juga menerapkan sistem ini. Di mana pertama itu kita buat yang ini. Ya, saya pisahkan supaya teman-teman bisa visualisasikan. Yang ini itu S kali S. Di bidang X kali Y ini itu sudah jelas bahwa dia sebuah alas dari kubus itu. Maka kita buat dia 5 dikali 5 jadinya 25. Ini dia untuk yang double integral. Maaf, saya supaya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Itu yang double integral. Nah, triple integralnya kita butuh satu lagi, yaitu dikali S-nya lagi, untuk dia naik ke atas, ke dimensi ketiganya. Nah, menaikkannya ke dimensi ketiganya, artinya kita mencari volumenya. Nah, di mencari volumenya, kita integralkan lagi dari 5 ke 0. Maksudnya dari 0 ke 5.
Sehingga kita dapat, kita dapat bahwa si dy-nya ini menjadi integralnya ini menjadi 25y dengan batasan 0 sampai 5. Kita substitusikan 5-nya ke y dan juga dikurang juga dengan 0-nya. Tapi karena dia dikurang 0 tetap jadi 0 sehingga tidak begitu berguna. Tidak berguna. Sehingga kita substitusikan yang 5-nya saja menjadi 25 dikali 5. Hasilnya 125. Sesuai dengan 5 dikali 5 dikali 5. Ini 125. Sesuai dengan itu. Lalu lanjut kita ke turunan parsial. Derivatif parsial ataupun turunan parsial. Turunan parsial ini pertama kita turunkan dia ke bidang X terlebih dahulu. Karena di sini katanya bidang X dan Y. Turunan parsial itu, sebenarnya kami ingatkan, turunan parsial itu dia tetap turunan tetapi mempunyai dua variabel. Nah, yang pertama di bidang X. Cari dulu dia yang mana di bidang X. Ini ada bidang X, berarti kita turunkan menjadi 18X. Ini ada bidang X, ada Y di sini kita anggap menjadi konstanta. Sehingga Y kuadratnya ini tidak kita apa-apa. Kita anggap konstanta. Tetapi X-nya baru kita turunkan. Menjadi apa? Menjadi 3X kuadrat. Dikali Y kuadrat, kan tidak diapa-apai. Nah, di sini dia tidak ada X. Artinya ini semua itu konstanta. Sehingga habis. Kalau turunan kan kalau konstanta diturunkan maka dia sama dengan 0. Lanjut ke Y, ke bidang Y. Ini bidang X, kita lanjut ke bidang Y. Di sini ada tidak variabel Y? Tidak ada, maka habis. Kita anggap konstanta. 0, dia jadi 0. Di sini ada Y, maka kita turunkan Y-nya, tapi X-nya tetap. X-nya tetap, Y yang kita turunkan, cuman Y yang kita turunkan menjadi 2Y. Sehingga sederhananya seperti ini. Lalu ini kita turunkan karena dia cuma Y di sini, maka kita turunkan seperti biasa. Jadi 8Y pangkat 3. Kira-kira begitu turunan parsial, sederhana dan cukup mudah untuk dipahami, tetapi teman-teman tetap harus teliti karena mungkin banyak yang silap di turunan parsial ini, terutama kalau dia sudah banyak suatu permasalahannya. Kita masuk ke conic section. Conic section itu dia terbagi atas elips, hiperbola, parabola. Di sini saya hanya akan membahas tentang elips. Tentu elips rumusnya kira-kira H dan K-nya ini pusatnya. Kalau kita buat H X kuadrat sama Y kuadrat kayak gini, berarti pusatnya di 0,0. Ini pusatnya di 0,0. Oke. Lalu kalau dia yang lebih besar, misalnya di sini 25 sama 9. Nah, 25 kan lebih besar daripada 9 tuh. Nah, 25 artinya itu A-nya. 9 B-nya. Kalau misalnya di sini 25, di sini 9, berarti A-nya sebelah kanan, dan B-nya sebelah kiri. Kira-kira itu dasar dari elips itu sendiri. Ini bentuk dari elipsnya, di mana caranya itu kita dengan 25, ini kan A kuadrat, berarti A-nya itu sama dengan 5. Maaf, tambah kurang 5. Jangan lupa tambah kurang 5. Berarti titik 5, dan juga titik. B-nya juga sama, B-nya berarti B kuadrat sama dengan 9, berarti B sama dengan kurang. Di sini 3, di sini 3. Maaf, di sini minus 3, di sini 3. Nah, major A, yaitu titik terpanjangnya, itu kita buat
ataupun diagonal terpanjangnya itu 2A sama dengan 10. Ini 10 ini semua. Ini 5, terus ini lagi 5 berarti 10. 2B minus A, 2B itu titik terpendeknya atau diagonal terpendeknya itu ini 3, berarti 6. Foci atau plural of focus itu C. Nah, plural of focus ini dia itu fokusnya untuk membentuk si elips ini. Misalnya di sini katanya plural of focusnya itu, tunggu saya jelaskan dulu bagaimana mendapatkan plural of focusnya. Plural of focusnya itu didapatkan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, lalu dapat kalau C-nya itu sama dengan 25,9, tentu saja. Sama dengan 16. Akar 16 itu sama dengan ini kurang lebih ya, ini maaf kok ini kurang lebih 4. Sehingga dapat bahwa fokainya itu di titik 4 dan juga titik minus 4. Sehingga kira-kira itu fokainya itu di titik 4, X sama dengan 4 di sini. Dan juga minus 4 di sini. Nah, fokainya inilah yang membuat ataupun yang membentuk si elips ini. Nah, seperti ini kira-kira. Kalau teman-teman lihat video saya yang menjelaskan tentang conic section, dia nanti ada katanya E. Nah, E-nya ini itu berguna untuk menentukan kalau dia itu elips, parabola, hiperbola. Tetapi E-nya ini juga yang membentuk, karena E-nya ini dia membentuk lingkaran ini. Bisa dibilang E-nya ini kayak jari-jari yang tak tentu setiap saatnya. Sehingga kalau kita membentuk setiap jari-jarinya ini, setiap E-nya ini, maksud saya setiap E-nya ini, dia bisa membentuk si elips ini. Kira-kira seperti itu. Sekian dari presentasi saya mengenai soal-soal yang telah saya bahas ataupun yang saya buat. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun pengucapan yang salah, mohon dikoreksi dan juga mohon dimaafkan, karena saya tetap seorang pelajar dan juga butuh masukan. Kalau ada pertanyaan ataupun anjuran atau saran yang ingin teman-teman sampaikan di kolom komentar, sehingga saya dapat membalas ataupun mendiskusikannya bersama. Sekian dari saya, terima kasih.